Kembali lagi di PHP, Penyuluh Hukum Pertama. Bersama saya Dewa, dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Kali ini ingin berbagi tentang materi hak dan kewajiban seorang guru. Dalam hal ini memperingati Hari Guru Nasional 2020, 25 November silam. Ya, ini videonya sebenarnya telat lagi keluarnya karena satu dan lain hal. Tidak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Baiklah, kita langsung saja ke data. Baik, penting diketahui bahwa sekarang kegiatan belajar mengajar di sekolah sudah tidak sama lagi seperti dulu waktu saya masih sekolah. Buktinya adalah data KPAI mengenai kasus kekerasan di lingkungan sekolah. Sepanjang tahun 2019, kekerasan fisik dan bully marak di sekolah. 39% di lingkungan SD sederajat, 22% SMP, 39% SMA. Ini luar biasa sekali. 153 kasus kekerasan di sepanjang tahun 2019. Sekolah yang harusnya menjadi tempat pendidikan, tempat menimba ilmu, malah menjadi tempat di mana kekerasan terjadi. Ya, ini sangat miris. 153 kasus kekerasan ini tidak sedikit. Dan ini terbagi guru ke siswa 44%, siswa ke guru 13%, 13% lainnya orang tua ke siswa, orang tua ke guru, 30% sisanya adalah antar siswa. Ya, ini bukan cuma dari guru ke siswa, tapi ada siswa ke guru, orang tua pun ada di data ini, melakukan kekerasan ke guru juga ada, dan 30% ini sepertiganya kurang lebih antar siswa. Ya, ini jadi pertanyaan, bagaimana mekanisme sekolah dalam hal ini sebagai tempat pendidikan. Apakah data ini menjadi bukti kegagalan? Ya, itu adalah PR bagi kita semua. Baik, ini menjadi introspeksi bagi kita semua. Selanjutnya, penting juga diketahui bahwa Indonesia masuk di dalam 7 negara dengan rata-rata gaji guru terendah. Ya, sobat bisa bayangkan, sobat PHP, Indonesia menempati kedua terendah setelah Pakistan. Ya, ini data ini diambil dari akurat.co, dari berbagai sumber. Dari 7 kita masuk peringkat 2 terbawah. Bahkan kita di bawah India. Luar biasa. Miris lagi sekali kita dengan gaji guru kita. Bagaimana seorang guru bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan maksimal apabila penghasilannya tidak mencukupi. Belum bisa lega dengan penghasilan, namun tuntutan dan tanggung jawabnya luar biasa besarnya. Ya, ini juga menjadi PR kita bersama, khususnya mungkin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Nadiem, nanti pasti ada solusinya dan pasti sedang dicarikan solusinya dan mungkin dalam proses untuk peningkatan kesejahteraan guru. Ya, kita doakan saja Hari Guru Nasional ini menjadi momentum kita untuk bagaimana merdeka belajar seperti temanya. Ya, tentang guru diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Bahwa dalam pasal 1 diterangkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Di atas itu sudah namanya dosen. Baik, pada pasal 14 penting kita mengetahui hak dari guru. Dalam melaksanakan tugasnya, guru itu berhak yang pertama memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Ya, ini yang belum didapatkan oleh semua guru. Yang tadi saya sebutkan datanya, ada guru yang memang sudah mendapatkan penghasilan sesuai dan bahkan lebih dari kebutuhan hidup minimum, tapi banyak juga yang belum.
Yang kedua, mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Jadi guru yang berprestasi sudah selayaknya mendapatkan penghargaan maupun promosi. Yang ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Dalam hal ini, guru apabila dalam melaksanakan tugasnya itu harus dilindungi. Guru itu tidak boleh mendapatkan tekanan atau ancaman dalam melaksanakan tugasnya. Dan juga apabila dalam pelaksanaan tugasnya, guru itu apabila memiliki inovasi, maka itu bisa dilindungi hak kekayaan intelektualnya. Yang selanjutnya adalah memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Ya, ini guru juga berhak mendapatkan kegiatan peningkatan kompetensi, baik itu diklat formal maupun peningkatan kompetensi lainnya. Dan itu sudah seharusnya terprogram untuk tingkatan-tingkatan guru itu. Dan yang kelima, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas profesionalan. Jadi guru itu harus lengkap sarana dan prasarana pembelajarannya untuk menunjang kelancaran tugasnya. Bagaimana bisa guru maksimal dalam mengajar apabila misalnya alat-alat peraga tidak ada, atau misalnya papan tulis tidak ada, itu kan tidak mungkin. Sulit bagi guru untuk mengajar tanpa sarana dan prasarana. Yang keenam, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Jadi guru dilindungi oleh undang-undang dan memiliki kebebasan dalam menilai peserta didik, muridnya, siswanya. Jadi guru itu bebas mau dinilai 70 kah, 80, A, B, C, ya itu terserah gurunya, asalkan itu sesuai dengan kode etik, sesuai dengan aturan perundang-undangan, dan guru harus dilindungi untuk itu. Namanya juga guru, pendidik, jadi sudah seharusnya sesuai dengan kenyataan. Lalu nomor 7, memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Ini sama seperti tadi, rasa aman dan jaminan keselamatan ini penting agar guru tidak merasa tertekan dan hasil penilaiannya objektif. Selanjutnya, memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. Nomor 9, memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan. Ini penting, guru yang pada prakteknya mengajar murid, mendidik murid dalam kesehariannya di lapangan, terjun langsung, itu harus juga bisa berperan dalam penentuan kebijakan dalam pendidikan, dalam sistem pendidikan. Karena apabila guru tidak dilibatkan, ditakutkan bahwa kebijakan-kebijakan itu tidak akan efektif, karena yang tahu adalah guru itu sendiri. Lalu yang ke-10, memperoleh kesempatan untuk pengembangan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi. Ya, ini sudah jelas. Yang terakhir adalah memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Ya, ini juga sudah jelas. Ya, itu semua hak dari guru. Ada hak, ada kewajiban. Tentu saja kewajibannya diatur dalam pasal 20 undang-undang yang sama. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru itu berkewajiban untuk 1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Jadi guru itu dari perencanaan, lalu pelaksanaan, lalu evaluasi. Itu kewajiban dari guru. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ya, guru itu harus terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sesuai perkembangan zaman, guru itu juga harus mengikuti. Seperti sekarang mungkin kaum milenial ini berbeda dengan kaum saya yang dulu, berbeda dari banyak hal, dan itu guru harus ikut dalam perkembangan itu, harus menyesuaikan agar bagaimana kegiatan belajar mengajar itu bisa tetap efektif. Lalu yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
Ya ini seperti yang tadi saya bilang, guru itu harus objektif. Selain tidak boleh ditekan, tidak boleh diancam, guru itu harus objektif. Namun juga tidak diskriminatif. Guru itu bebas, tapi tidak boleh diskriminatif atas dasar apapun. Diskriminatif itu tidak boleh. Apalagi berdasarkan sara. Jadi guru tuh objektivitasnya wajib dalam undang-undang ini. Yang keempat, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Ya ini sudah pasti, guru itu harus mengikuti undang-undang, hukum, dan kode etiknya. Juga nilai-nilai agama dan etika. Ya guru itu sebagai contoh, sebagai teladan bagi muridnya, bagi siswanya. Jadi apabila ingin siswanya taat terhadap peraturan perundang-undangan, hukum, agama, dan etika, jadi guru itu harus jadi contoh. Dan terakhir, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Ya di sini peran guru yang kelima ini juga terakhir tapi tidak kalah pentingnya adalah memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi guru itu jangan sampai memecah belah dengan alasan apapun. Kalau bisa harus menjadi simbol pemersatu. Di saat sekarang yang kita tahu perpecahan terlihat di mana-mana, kita bisa lihat terlalu gampang sekarang untuk bagi kita, terutama di media sosial, untuk saling mencaci, saling memaki, saling memfitnah dan sebagainya, menyebarkan berita bohong dan sebagainya. Ya di sini peran guru untuk mencegah itu dalam lingkup yang bisa mereka jangkau, yaitu murid-muridnya. Setidaknya lakukanlah peran itu untuk memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, sesuai dengan temanya Hari Guru Nasional 2020, mari bangkitkan semangat wujudkan merdeka belajar. Apa itu merdeka belajar? Adalah belajar yang bebas, belajar yang inovatif, belajar dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, melalui media apapun. Itu semangat untuk kita semua terus belajar. Selamat Hari Guru Nasional 2020. Terima kasih. Salam sehat selalu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.